bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, semuanya katakan amin. Sekali lagi semuanya katakan. Semua yang siap katakan haleluya, haleluya. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Coba berikan tos dulu kepada kiri kanan, katakan engkau luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya boleh katakan bahwa engkau luar biasa di dalam Tuhan? Karena satu saja alasannya, karena Yesus mengasihi setiap kita. Amin saudara. Tidak ada yang dapat membatalkan kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Dia itu kasih saudaraku. Dan dia sudah menyatakannya, dia sudah membuktikannya saudaraku, bahwa kematiannya di atas kayu salib adalah kemenangan bagi setiap kita. Amin. Dia bukan saja Tuhan yang menyerahkan nyawanya bagi setiap kita, tetapi dia juga Tuhan yang sudah mengalahkan kematian itu, mau tidak berkuasa atasnya, dan dia bangkit dari kematian. Itu menandakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin saudara. Kita tidak menyembah Allah yang sia-sia. Kita bukan menyembah Allah yang mati saudara, tetapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar seruan saudara, Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan saudara. Bahkan firman Tuhan katakan dia tidak pernah terlelap dan dia tidak pernah tertidur. Amin saudara. Oleh sebab itu saudaraku, mari pagi hari ini kita mau bangkitkan iman kita mau bangkitkan kepercayaan kita mau menguatkan hati kita bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang maha ajaib. Amin saudara. Yes. Tidakkah saudara bersemangat? Tidakkah saudara lebih lagi bersemangat di dalam Tuhan ketika saudara mendengarkan kabar baik ini? Atau saudara lebih bersemangat ketika mendengarkan pesan terakhirnya Olga? Saudaraku, mari responi firman Tuhan pagi hari ini. Ketika kau merespon, maka sebanyak itulah yang akan kau dapatkan. Yes! Haleluya! Mari bergairah di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Saya tidak mau saudara kehilangan satu pesan dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berhenti berbicara di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, senggol kiri kananmu, katakan, ayo jangan ngantuk, ayo bersemangat, ayo. Yang sudah mulai ngantuk cubit saja saudara, ya. Haleluya. Saudaraku, bagaimana saudara mendengar berita tentang Yesus saya itu sudah bangkit? Pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah. 3 hari setelah Yesus mati saudaraku, dia bangkit saudara. Amin. Dan bagaimana saudara mendengarkannya saudaraku? Saudara ingat Petrus? Ya, siapa Petrus? Bukan Wak Petrus saudaraku ya, tetapi seorang murid Tuhan Yesus yang pada awalnya ketika dia berjumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Saudaraku, kita bisa buka itu di dalam firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka. Kita mau kilas balik saudara, bagaimana Petrus dia bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal ke-5. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya tidak akan membacakannya, tetapi saya akan menceritakannya kepada saudara. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus meminjam perahu, salah satu perahu Petrus. Di saat itu Petrus sudah semalaman menangkap ikan dan dia tidak mendapatkan apa-apa saudaraku. Tetapi sungguh ajaib, waktu yang tepat di mana Tuhan Yesus naik ke perahunya. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada Petrus, mari bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Petrus saat itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sudah sepanjang malam aku sudah menangkap ikan, tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat itu dia melihat keadaan dan kenyataan yang dia alami saudaraku. Tetapi dia berkata lagi kepada Tuhan, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan taat, aku akan melakukannya. Apa yang terjadi? Ketika Petrus taat dan ketika Petrus melakukannya dan dia menghilangkan jalannya saudaraku, akhirnya dia mendapatkan sejumlah besar ikan. Amin saudara. Sehingga pada saat itu perahunya tidak cukup, dia harus memanggil perahu yang lain untuk apa? Menampung ikan yang sangat banyak itu saudara. Di situ perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang dialami oleh Petrus saudaraku. Di situ dia mengalami mujizat yang pertama kali
dia alami saudaraku secara pribadi, di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa, dan dia boleh melihat bahwa wah, ini bukan orang yang biasa, tetapi ini adalah seorang Tuhan. Sehingga apa? Dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dia berkata, Tuhan, pergi daripadaku, aku tidak layak di hadapanmu. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Petrus, saudara? Mulai saat ini, engkau tidak akan menjala ikan lagi, tetapi engkau akan menjadi penjala manusia. Oleh karena itu, ikutlah aku. Itu pesan Tuhan. Nah, saudaraku, perhatikan. Petrus adalah seorang murid yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Amin. Menjadi penjala manusia. Dan Tuhan sudah memerintahkan kepada dia, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Petrus juga, saudaraku, yang mengakui bahwa engkaulah Mesias. Dia mengakuinya kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut orang siapakah aku ini? Dan Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah. Betul, saudara? Petrus juga, saudaraku, dia juga yang menyangkal ketika Yesus disiksa, ketika Yesus akan disalibkan. Dia juga yang menyangkal, saudara. Nah, saudaraku, perhatikan. Ketika Yesus bangkit, dia menyatakan dirinya, dia menampakkan dirinya kepada Petrus. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 21, saudara. Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15. Ada pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan kepada Petrus setelah Yesus bangkit. Mari kita baca Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Perhatikan jawaban Yesus, jawaban Petrus. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama. Dan 3 kali juga, saudaraku, Petrus menjawab. Tetapi kali yang ketiga hatinya menjadi sedih, saudaraku. Pada waktu dia sedih, saudaraku, kenapa dia bisa merasakan sedih, saudara? Kali pertama Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apakah engkau mengasihi aku? Oh, dengan spontan pasti dia akan berkata, saudara, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Saya percaya ketika Tuhan Yesus juga bertanya pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudaraku, apakah engkau mengasihi aku? Saudara pasti dengan mudah sekali menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Betul? Iya, saudara. Saudara nggak bisa kata, oh tidak, oh saya tidak percaya, saudaraku. Pasti dengan mudahnya kita akan berkata, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Saat itu Petrus teringat kembali, saudara, bagaimana pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami mujizat di dalam kehidupannya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pembuat mujizat. Mudah sekali dia meninggalkan perahu kehidupannya dan dia mau mengikuti Yesus. Karena apa, saudara? Dia melihat mujizat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dia teringat, saudara. Ketika Tuhan yang dia ikuti itu dipenjara, ditangkap, saudara, dan diadili, dianiaya, saudara. Dia ditanya sampai 3 kali.
Dan 3 kali itu juga dia menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Dan saat itulah ayam berkokok, saudaraku. Tuhan memakai ayam untuk mempertobatkan Petrus ini, saudara. Tuhan pakai apa untuk menobatkan saudara? Tuhan memakai apa untuk mengingatkan saudara dan saya? Saudaraku, untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saat itulah Petrus teringat, tidak mudah Tuhan aku mengasihi engkau. Tidak mudah Tuhan aku bisa mengatakannya, oh Tuhan aku mengasihi engkau. Tidak terbukti. Tetapi Petrus mau katakan lagi kepada Tuhan, engkau Tuhan, engkau tahu hatiku bahwa aku mengasihi engkau. Kalau pagi hari ini Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kita mau kilas balik lagi kehidupan kita. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Saudaraku, saya teringat, saudara. Begitu polosnya seorang anak dan begitu cepatnya seorang anak itu berkata-kata, saudara. Ketika kami mesbah keluarga, waktu itu anak saya yang ketiga masih kecil, saudara. Kami berdoa bersama-sama dan saya selalu meresponi ketika suami saya berkata, Tuhan kau memberkati keluarga kami, dan saya selalu katakan, iya Bapak, amin Bapak. Ya, saudaraku, nah anak saya yang ketiga ini, saudaraku, dengan mudahnya, dengan gampangnya dia berkata begini. Waktu saya katakan, iya Bapak, dia katakan, iya Mama. Lama, saudaraku, mudah sekali dia mengatakannya. Dia polos, saudaraku, dia tidak mengerti, saudara. Ya, karena dia selalu mendengar amin Tuhan, ya, amin Bapak, dan dia mengikutinya, saudara. Tapi dia katakan, iya Mama, amin. Saudaraku, mudah sekali untuk dia mengucapkannya, saudaraku. Betul? Ya. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar, saudara. Bagaimana, saudaraku, untuk kita dapat mengasihi Tuhan dengan kasih yang begitu tulus, saudara. Dengan kasih yang begitu murni kepada Tuhan, saudaraku. Saya tidak tahu dan saya percaya, saudaraku, setiap kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dengan cara masing-masing. Betul, saudara? Tidak sama kita mengalami perjumpaan secara atau bagaimana saudara mengenal Tuhan pertama kali. Tidak sama, saudaraku. Mungkin ada ketika saudara mengalami mujizat Tuhan sehingga saudara percaya kepada Yesus. Atau ya, mungkin karena dari sononya sudah dari turunan. Saya memang dilahirkan dari keluarga Kristen. Ya sama seperti saya. Saya juga dilahirkan dari keluarga Kristen. Akhirnya saya menjadi seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Yesus. Tetapi yang terpenting adalah, saudaraku, bagaimana perjalanan kehidupan kekristenan kita selama ini, saudara. Karena apa? Ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak langsung mati, saudara. Kita masih menjalani kehidupan kita. Lihat Petrus, saudaraku. Ketika dia tahu bahwa Yesus sudah ditangkap, saudaraku. Dan ketika dia tahu bahwa Yesus itu mati, bahkan dia ke kubur Yesus, dia melihat Yesus. Dia melihat bahwa kubur itu kosong. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kubur itu kosong. Tetapi saudara lihat bagaimana respon selanjutnya, saudaraku. Di dalam Yohanes pasal 21 dikatakan, saudaraku, ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal ke-21. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudaraku, lihat Petrus. Tadinya Tuhan sudah menunjuk kepada dia, engkau penjala ikan, berubah saat ini jadi penjala manusia. Tetapi apa yang dia lakukan ketika dia lihat Yesus sudah tidak ada di kubur, saudaraku? Dia tidak ingat dan dia tidak mengerti perkataan Yesus bahwa maut itu tidak dapat menguasai Yesus. Bahwa kematian tidak akan menguasai, dia akan bangkit, saudaraku. Tetapi lihat respon daripada Petrus ini, saudaraku. Dia katakan kepada teman-temannya, "Aku mau tangkap ikan lagi."
Dan ternyata saudaraku, teman-temannya juga ikut saudaraku. Saudaraku, ada waktu-waktu di mana kita saudaraku merasa mana pertolongan Tuhan, mana Tuhan yang aku sembah. Adakah dia Tuhan yang hidup? Adakah dia Tuhan yang mendengar doaku? Adakah Tuhan yang mendengar seruanku? Adakah dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku? Tetapi kenapa hari-hari ini tekanan begitu menekan aku, masalah begitu menimpa aku, beban berat begitu menimpa aku, sehingga aku mulai merasa putus asa. Kadang-kadang kita diizinkan oleh Tuhan untuk kita merasakan sepertinya kita ditinggal sendiri, saudara. Tetapi saudara harus ingat, disitulah Tuhan ingin melihat hati kita, kemurnian hati kita. Ia sedang menguji bagaimana iman kita pada saat itu. Mudah sekali untuk kita senantiasa setia kepada Tuhan ketika kita diberkati oleh Tuhan. Betul saudara? Tetapi ketika kita mengalami masalah hidup saudaraku, bagaimana respon kita? Mungkin pada awalnya kita tetap berseru kepada Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan. Oke, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tetapi ketika saudara sudah mengalaminya bertahun-tahun dan sepertinya tidak ada ujung-ujung saudaraku, tidak ada jalan keluar, ujung-ujungnya saudara tidak melihat adanya pengharapan di situ, saudara mulai putus asa. Kita mengalami ketawaran hati, saudara. Apa yang saat itu kita lakukan, saudara? Di saat kita seharusnya semakin berpegang teguh kepada Tuhan, di saat kita seharusnya semakin berharap kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Bagaimana respon kita, saudaraku? Saudaraku, cara pandang kita terhadap satu masalah itu menentukan respon kita. Amin. Bagaimana kita melihat sebuah masalah yang terjadi, yang kita mulai alami dalam kehidupan kita, itu menentukan bagaimana respon kita selanjutnya. Apakah aku mau terus berharap kepada Tuhan, atau aku mundur saja dan aku tetap tinggal di dalam ketawaran hatiku? Saudaraku, mari pagi hari ini saudara, kita mau memiliki satu respon yang benar. Bagaimana kita tetap merespon dengan benar, saudaraku? Bagaimana kita tetap mau berharap kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan itu hidup, Tuhan itu bangkit dari kematian, Tuhan itu berfirman bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, kata firman Tuhan, dan itu tidak dapat dibatalkan. Amin, saudara. Oleh karena itu mari kita mau tetap percaya, kita mau tetap percaya. Saudaraku, jangan seperti Petrus, saudara. Aku mau tangkap ikan aja lah. Udah, aku sudah putus asa. Tuhanku sudah tidak ada lagi. Saudaraku, mari saudaraku. Yang pertama, kita mau mengambil satu langkah yang besar, saudaraku, untuk tetap percaya, untuk merespon, melihat segala sesuatu. Oh ya, Tuhan mengizinkan ini karena Tuhan ingin menguji hatiku. Seberapa besar kasihku kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu jangan lepaskan pegangan saudara kepada Tuhan, tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Tetap percaya bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang ajaib. Kita terlalu sering, saudaraku, ingin cara yang cepat, saudaraku, cara yang instan. Suatu masalah yang boleh diselesaikan dengan sangat cepat, saudaraku. Bagi Tuhan, saudaraku, bukan masalah cepatnya, saudaraku, tetapi bagi Tuhan, Dia ingin saudaraku, saudara dan saya adalah seorang yang kuat, saudaraku. Amin. Seorang yang kuat, karena Tuhan tidak melihat bagaimana kita saat ini. Kalau saat ini kita melihat bagaimana kehidupan saya saat ini, apa yang saya alami saat ini, apa yang saya dapatkan saat ini. Tetapi Tuhan kita, saudaraku, Dia mempersiapkan kita bukan saja untuk saat ini, tetapi untuk kekekalan nanti. Amin. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan tidak akan memproses saudara dengan begitu cepat. Oleh karena itu, beritahu sekarang kepada kiri kananmu, sabar aja ya. Sabar. Mungkin saudara berkata, oh mau berapa lama aku harus bersabar? Sampai berapa lama aku harus bersabar? Firman Tuhan katakan, orang benar akan berjalan semakin hari semakin kuat. Amin. Oleh karena itu ada proses, saudaraku. Betul? Tidak dikatakan seperti ini, orang benar akan berjalan
kuat. Betul? Tetapi di firman Tuhan katakan bahwa orang benar akan berjalan semakin lama semakin kuat. Untuk semakin kuat saudara harus latihan. Betul saudara? Saudara saya percaya ada yang fitness di tempat ini ya. Ada yang gym, saudara kan? Nah, ketika saudara mengangkat satu beban saudara, mungkin beban yang 1 kilo itu, awal-awalnya saudara rasa berat saudaraku. Tetapi karena saudara sudah berlatih, lama-lama yang 1 kilo itu menjadi ringan. Dan saudara berkata, oh ini sudah jadi ringan buat aku akan tambahkan beban itu lagi. Menjadi berapa? 2 kilo, saudaraku. Nah, ketika saudara berlatih dan saudara merasa apa? Loh, yang awalnya ini begitu berat, kenapa ini menjadi ringan? Akhirnya apa? Saudara tambah lagi. Betul? Karena saudara terus berlatih, maka saudara menjadi kuat. Amin. Itulah cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memproses kita. Tidak seperti Indomie instan, saudaraku. Cepat saji, saudaraku. Yang cepat saji itu, saudaraku, tidak menyehatkan, betul? Tetapi yang melalui proses yang begitu luar biasa, saudaraku, itu akan menjadi kuat. Buat Tuhan, saudaraku, mudah saja, saudaraku, untuk menumbuhkan sebuah jamur, saudaraku. Dalam 1 malam, jamur itu ada, betul? Tetapi untuk menumbuhkan sebuah pohon yang kuat, saudaraku, sebuah pohon yang kuat, saudaraku, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun, saudara. Tetapi lihat bagaimana kegunaan pohon itu. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Burung-burung pun dapat membuat sarang di dalam. Itulah kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak akan membuat kehidupan saudara dan saya seperti jamur. Betul? Tidak akan mengubah kehidupan kita bim salabim abrakadabra dalam semalam saudara berubah. Tidak. Tetapi harus melalui satu proses. Sehingga apa? Kehidupan kita menjadi kehidupan yang kuat, saudaraku. Tidak dapat tergoncangkan, saudaraku. Tidak mudah tergoyahkan. Saudara merambat akar-akar kehidupan saudara sampai ke dalam, sampai menemukan mata air kehidupan. Sehingga ketika ada beban di dalam kehidupan saudara, saudara sanggup menerobosnya, saudara. Dan saudara menjadi seorang yang bertumbuh. Bukan saja menjadi pohon yang bertumbuh dengan daun yang lebat, saudara. Untuk apa kalau cuma daunnya lebat? Betul? Tetapi saudara akan bertumbuh semakin hari semakin kuat. Bukan saja berdaun lebat, tetapi akan berbuah pada musimnya. Katakan, aku akan berbuah pada musimnya. Ingat saudara, berbuah pada musimnya. Ada musim. Ada musim untuk berbuah, ada musim di mana daun-daun itu rontok. Amin, saudara. Oleh karena itu, jangan cuma kita siap untuk musim berbuahnya, tetapi siapkan diri kita untuk musim rontoknya juga. Betul, saudara? Ketika pohon itu mulai rontok, saudara, ingat, saudaraku, kalau saudara tetap tertanam, tetap tertambat, dan tetap menemukan mata air, yaitu Yesus Kristus Tuhan, saudaraku, jangan khawatir, saudara, untuk daun-daun yang sudah rontok itu. Karena pada waktunya akan ada muncul pucuk-pucuk daun yang baru. Amin. Amin, saudara. Itulah kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita hari demi hari, saudaraku. Haleluya. Amin, saudara. Haleluya. Ingat, saudara, kehidupan kita bukan kehidupan yang gampangan. Kehidupan kita bukan kehidupan yang mudah, saudara. Selalu ada ujian. Oleh karena itu, mari tetap kuat. Mari tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Mari tetap teguh kepada firman Tuhan kita pegang. Amin. Haleluya. Kalau memberikan kemuliaan Tuhan, jangan tanggung-tanggung, saudara. Semuanya perlu waktu. Amin. Semuanya perlu waktu. Bagaimana dengan masalah-masalah kita, saudaraku? Kebiasaan-kebiasaan, mungkin saudara berkata, bagaimana aku dapat menjadi saksi Tuhan? Karena kebiasaanku yang lama, aku tidak dapat tinggalkan. Saudaraku, jangan berhenti untuk tetap berusaha. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Tetap berjuang, saudaraku. Tetap terus maju.
maju. Amin saudaraku. Jangan pusingkan orang ngomong ini, orang ngomong itu tentang kehidupan saudara. Di mana mereka berkata, mana buktinya orang Kristen diberkati? Mana buktinya? Nyatanya dia masih begini, dia masih begitu. Saudaraku, jangan setuju dengan perkataan orang, tetapi setujulah dengan perkataan firman. Bahwa firman Tuhan berkata, di dalam Tuhan aku dimampukan untuk aku melepaskan kehidupanku yang lama dan aku hidup di dalam kehidupanku yang baru. Amin saudaraku. Melalui proses pelatihan hari demi hari, tinggalkan setiap kebiasaan yang buruk itu. Lepaskan, berjuang terus maju bersama Tuhan, terus maju bersama Tuhan, dan jangan pernah mau menyerah. Amin. Amin. Amin saudara. Jangan mau terintimidasi dengan iblis saudara. Mungkin hari-hari saudara terikat dengan satu kebiasaan yang buruk saudara. Jangan terintimidasi dengan iblis, tetapi saudaraku, lawan itu dengan iman yang teguh saudara. Dengan saudara terus berusaha, iya aku mau buang ini, aku mau buang. Tetapi lakukan itu saudaraku. Amin. Bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatanmu. Karena dengan kekuatanmu engkau tidak akan mampu. Tetapi bersama dengan Tuhan, engkau sanggup, engkau cakap melakukan perkara-perkara yang besar saudara. Amin. Salah satu kegagalan hidup kita saudaraku adalah karena waktunya Tuhan itu tidak atau jarang sekali sama dengan waktunya kita. Tuhan itu tidak pernah terlambat dan Tuhan itu tidak pernah kecepatan saudaraku. Karena dia adalah Tuhan yang tepat pada waktunya. Amin. Kita yang ingin tergesa-gesa, kita yang ingin buru-buru saudaraku. Aku ingin jawaban doa hari ini juga Tuhan. Saat ini juga Tuhan. Aku beriman Tuhan. Aku mau nyatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa ketika aku menanamkan modal segini, maka bim aku akan mendapatkan hasil segini. Aku beriman di dalam nama Yesus, aku pasti berhasil. Itu harapan kita saudara. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan, jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan kita. Karena dia mempunyai rancangan yang jauh, katakan jauh, lebih tinggi daripada rancangan kita. Amin. Daripada rancangan kita. Terlalu ajaibnya saudara. Sampai-sampai apa? Pikiran kita tidak dapat menyelaminya. Betul? Saking pikiran kita nggak bisa menyelaminya saudara. Nggak dapat menyelaminya saudaraku. Akhirnya apa saudaraku? Kadang-kadang kita mengatakan, Tuhan udahlah, cukuplah sampai di sini. Saudaraku, jangan berkata cukup sampai di sini, karena Tuhan belum selesai bekerja untuk kehidupanmu. Tuhan belum selesai berkarya untuk hidupmu, saudaraku. Tuhan belum selesai. Kenapa kita mau selesai, saudara? Finishnya tuh bukan sekarang, bukan di saat saudara, oh Tuhan aku pasrah, dia udah begini-begini aja lah. Mungkin udah takdirnya seperti itu. Siapa bilang, saudara? Karena Tuhan berfirman bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan merupakan kehidupan memiliki masa depan yang penuh keajaiban saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Jangan putus asa saudara. Ketika keluarga rumah tangga saudara mungkin orang marit pada saat ini. Karena di saat itu pun Tuhan sedang bekerja untuk membentuk kehidupan kita saudara. Jangan khawatir saudara, mungkin saat ini usahamu sudah mulai turun saudaraku. Saudara sudah berusaha tetapi saudara tidak melihat ada jalan di situ saudara. Jangan putus asa, karena Tuhan pun sedang bekerja di situ. Karena Tuhan kita hidup dan dia belum selesai untuk kehidupan kita. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saudaraku, saudara tahu bagaimana siput dapat sampai ke Bahtera Nuh, saudara. Binatang yang paling lambat, saudaraku. Nuh begitu sibuk, saudaraku, mengurusi binatang-binatang yang banyak sekali, saudaraku. Sepasang-sepasang. Tidak mudah untuk menyuruh binatang itu masuk Bahtera. Betul, saudara? Tetapi saudara lihat, siput, saudaraku. Kenapa dia dapat diselamatkan oleh karena itu, saudaraku? Kita bisa lihat siput sampai hari ini, betul? Karena apa? Karena dia masuk Bahtera Nuh. Betul ya saudara? Kenapa dia yang begitu lambat bisa masuk ke Bahtera Nuh? Karena apa? Karena dia bertekun. Amin? Mungkin dia lihat sebelah kanan kirinya semuanya orang, wah maju, cepat sekali itu jerapah. Aduh, cepat sekali itu gajah. Maju, aduh, cepat sekali itu. Bahkan semut pun lebih cepat
saudara terus maju. Walaupun amin. Amin. Yes. Bertekun, saudara. Itu adalah kuncinya. Bertekun di dalam iman. Tetap dengan janji Tuhan. Karena kehidupan saudara itu gak bisa dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Betul? Kehidupan saudara masing-masing itu hebat. Karena rancangan Tuhan itu gak pernah salah, saudara. Dia begitu menciptakan begitu uniknya kehidupan saudara. Saudara gak bisa bilang, kenapa tetangga saya ini lebih maju dari saya, begitu pesatnya. Sedangkan saya yang terus setia beribadah kepada Tuhan, bahkan perpuluhanku lebih banyak daripada dia. Aku tidak ngalamin apa-apa. Jangan lihat dan jangan bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Amin. Karena kehidupan kita masing-masing ada rancangan Tuhan tersendiri. Dan Tuhan ingat, Tuhan belum selesai untuk kehidupan kita. Yes! Amin! Mau terus bersemangat? Mau terus bersemangat di dalam Tuhan? Yes! Haleluya! Yes, saudara. Nah, saudaraku, terakhir, saudara. Saudaraku, Tuhan Yesus itu sangat mengenal hati Petrus. Sehingga apa, saudara? Dia ingin Petrus mengenang kembali, mengingat kembali bagaimana perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Lihat kejadiannya, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada muridnya. Salah satunya adalah Petrus. Bagaimana kejadiannya, saudaraku? Kejadiannya itu sama dengan pada waktu awal mula Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lihat di Yohanes pasal 21. Saudaraku, di dalam ayat yang keempat, saya bacakan, saudaraku. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudaraku, perjumpaan dengan Yesus ketika Yesus bangkit dari kematian, diingatkan kembali pada waktu awal bagaimana Petrus berjumpa dengan Yesus dalam kejadian yang sama. Saudaraku, ada waktu di mana Tuhan sedang menempatkan kita di satu kondisi, di satu keadaan yang dimana kita tidak tahu kita harus berbuat apa, mungkin dalam keputusasaan kita. Saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Dia berbicara di dalam hati kita, saudaraku, dan dia akan ingatkan kembali di masa-masa awal dulu bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau saat itu kita dapat melihat, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Kenapa? Dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, ketika kita sudah ada di satu level, di satu titik yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya, saudaraku, kenapa kita mau berhenti sampai di sini? Karena Tuhan, saudaraku, hendak mengingatkan kita, aku Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Aku mau engkau lebih tinggi lagi, naik bersama dengan aku, lebih lagi dan lebih lagi. Amin, saudara. Dan Tuhan akan ingatkan kembali, saudara. Tuhan tidak mau saudara dan saya itu terus naik sampai lupa, saudaraku, lupa daratan, saudaraku. Sehingga apa, saudara? Ketika tidak ada satu tantangan dalam hidup kita, kita akhirnya menjadi terlalu asik dengan kehidupan kita, dan kita menjadi lupa segalanya sampai kita pun lupa Tuhan. Tuhan akan izinkan satu persoalan, Tuhan akan izinkan satu masalah untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa, hey, engkau tidak dapat hidup tanpa aku. Ingat itu, karena engkau pernah mengalaminya dulu sebelum engkau berjumpa dengan aku. Tetapi saat ini
ketika engkau diingatkan oleh Tuhan, mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku mau belajar daripadamu. Saat ini apa yang hendak engkau ajarkan bagiku melalui peristiwa ini, melalui kejadian ini, melalui persoalan yang sedang aku alami saat ini. Amin saudara, amin. Oleh karena itu saudaraku, nah saudara, Tuhan Yesus itu begitu baik. Dia nyatakan dirinya saudaraku bagi Petrus, dan saat itu juga Petrus kembali saudaraku. Dia kembali bersemangat. Itu Tuhan, iya, itu Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau motivasi Petrus itu tetap sama dengan Petrus yang dulu. Kalau dulu Petrus memiliki motivasi untuk mengikut Tuhan, bisa jadi karena mujizat yang dia alami. Sehingga apa? Ketika Yesus tidak bersama-sama dengan dia lagi, saudaraku, dia tinggalkan. Dia tidak lagi melihat mujizat, saudaraku. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus ingin memurnikan Petrus. Sehingga dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku, Tuhan mengadakan satu pemulihan di dalam hati Petrus. Lihat di dalam ayat yang ke 19, saudaraku, ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Satu rancangan yang Tuhan sudah berikan kepada Petrus, bahwa Tuhan berkata kepada Petrus, dengan beginilah, dengan cara beginilah engkau akan mati, saudaraku. Tetapi lihat bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang setia. Dia tidak meninggalkan Petrus. Dia katakan kepada Petrus, ikutlah aku. Tetapi lihat dasar Petrus, saudaraku. Dasar Petrus, saudaraku, lihat ya, di dalam ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus. Petrus ceritanya gini, dia lihat murid Yesus nih yang dikasih. Tuhan, tadi kan Tuhan bilang aku akan mati seperti ini. Nah, aku mau tahu nih Tuhan, dia ini gimana nanti Tuhan? Dia ini gimana nanti? Tapi coba lihat ya, Yesus menjawab Petrus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Weh, kata Tuhan Yesus, kalau gue mau dia tetap hidup waktu aku datang, itu bukan urusan lo ya. Tapi urusan lo sekarang nih, lo ikut gue. Tuhan mau ingatkan kepada Petrus, jangan urus orang lain, tapi kamu urus imanmu sendiri. Ikut aku, tapi engkau ikutlah aku. Amin. Saudaraku, coba sekarang kasih tahu kiri kananmu, tetapi engkau, beritahu, tapi engkau ikutlah Yesus. Jangan bilang ikut aku, saudara. Ikutlah Yesus. Amin. Tetapi engkau ikutlah Yesus. Artinya apa, saudara? Artinya apa, saudaraku? Bukan kita jangan peduli dengan orang lain, saudara. Bukan itu, saudara. Tuhan itu terlalu peduli dengan jiwa-jiwa. Makanya Tuhan berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Jangan urus perutmu sendiri. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Perhatikan jiwa-jiwa. Karena aku sedang berkarya melalui kehidupanmu. Ini bukan cuma ngomong soal hamba Tuhan ya, saudara. Saudara dan saya itu hamba-hamba Tuhan loh, amin. Dalam setiap profesi saudara, saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai aparat, saudara sebagai pembisnis, saudara sebagai pelajar, saudara punya mimbar masing-masing. Dan saudara, Tuhan berpesan kepada kita, melalui apa yang hendak kau kerjakan, kerjakanlah untuk aku. Sehingga melalui kehidupanmu, ada jiwa yang dimenangkan dalam
untuk bagiku di dalam kehidupanmu. Amin saudara. Oleh karena itu jangan berpikir begini, urusan tarik jiwa, urusan menangkan jiwa, urusan hamba Tuhan aja. Bukan. Sekarang nih saudara, OL kiri kananmu itu urusan kita. Amin. Ada yang cuma liatin saya. Saudaraku gak usah liatin saya. Lihat kiri kanannya, katakan begini, pandang matanya, itu urusan kita. Masih ada juga yang ngeliatin saya, saudaraku. Sini kalau mau tatap-tatapan sama saya, ke depan aja. Saudaraku katakan, ini urusan kita. Apa? Urus apa saudaraku? Urus bagaimana kita memenangkan jiwa melalui kehidupan kita. Amin. Amin. Lihat saudara, apa yang saudara Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Jangan ngeliat, oh ini biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Bagaimana bisa aku menjadi saksi Tuhan? Bagaimana bisa aku menceritakan tentang kebaikan Tuhan? Aku aja masih gelisah. Aku aja masih kurang. Aku aja masih belum melihat satu kemajuan di dalam kehidupanku. Saudaraku, jangan setuju dengan hal itu. Ingat saudaraku, bagaimana kita memandang segala sesuatu, saudaraku, itu adalah bagaimana kita dapat merespon, saudaraku. Cara pandang kita sangat mempengaruhi, saudara. Amin. Apakah saudara ingin seperti 10 pengintai yang mengintai tanah Kanaan, atau saudara ingin seperti Yosua dan Kaleb? Lihat, 10 pengintai itu berkata begini, membawa laporan kepada Musa. Tanah Kanaan itu, aduh, memang benar sih, melimpah susu madunya. Tetapi orang-orang di situ seperti raksasa. Kita ini cuma belalang. Tetapi coba lihat saudaraku, Yosua dan Kaleb, mereka dalam posisi yang sama, bersama-sama dengan 10 orang tadi mengintai tanah Kanaan. Tetapi laporan yang mereka berikan itu berbeda. Bedanya apa? Memang betul, di sana itu susu madu melimpah, orangnya orang raksasa. Tetapi kita ini lebih besar dari mereka. Oleh karena itu, ayo kita tetap maju dan rebut itu semua. Bagaimana respon kita, saudara, ketika kita melihat keadaan kita itu? Apakah kita setuju dengan beban ini begitu berat? Siapa yang dapat mengatasinya? Siapa yang dapat? Kalau kamu ngalamin seperti saya percaya kamu pun tidak bisa. Atau saudara dapat berkata begini, aku berdiri dengan iman di atas dasar yang teguh, Yesus Kristus Tuhan, bahwa aku percaya aku berkemenangan, Yesusku hidup, Yesusku memberi jaminan untuk kehidupanku, dan aku percaya aku sanggup menerobos semuanya itu. Pilihan di tangan kita. Amin. Pilihan di tangan kita. Mari jadi seperti Daud, saudaraku. Bukan saja Daud mengikuti Yesus ketika Yesus membawa dia ke padang rumput yang hijau, makan dengan kenyang, ke air sungai yang begitu tenang, menyegarkan jiwanya. Tetapi lihat Mazmur 23, sekalipun aku berada dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Ya saudara, jangan cuma katakan Tuhan aku mau ikut Engkau, tetapi ketika badai menerpa kehidupan kita, kita lalu katakan, aku sedang lemah. Wajar ya Tuhan kalau aku gak ke gereja. Aku sedang lemah nih Tuhan, wajar ya kalau aku libur dulu untuk aku berdoa. Tidak saudara. Saudara dan saya tidak dijadikan orang-orang seperti itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Dan Tuhan katakan, hai engkau, ikutlah aku. Amin. Hai engkau, ikutlah aku. Ikutlah Yesus, maka pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ingat saudara, cara pandang kita terhadap suatu masalah itu menentukan respon kita. Dan ingatlah, motivasi kita di dalam mengikut Yesus akan terus diuji. Dan pengujian itu melalui proses hidup kita, saudara. Dari proses itulah akan terlihat apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan,
Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup? Dan yang ketiga, saudara, mari kita fokus kepada panggilan Tuhan untuk kehidupan kita. Fokus. Bagaimana kita mau terus mengikut Tuhan.